You read the Fatiha and then takbir and ruku'. Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience, so that on the day of judgment, I told them, khalas, I go. So it is not Sunnah. When someone is dead, Abdullah is dead, read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat, the greatest surah. Fatiha is recited in Ruqya, as in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqya, not in a gathering. So, excuse me. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh enggak kita ketika memulai sesuatu, Ustaz, tentu kita sebelum kita memulai ini, mari kita mengucapkan Al-Fatihah. Atau juga banyak kalimat-kalimat pekerjaan-pekerjaan kemudian nak mulai dengan Al-Fatihah gitu. Macam mana itu hukum, Ustaz? Boleh enggak, Ustaz? Ini bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, bainama Jibrilu qa'idun, ketika malaikat Jibril datang dan duduk indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dia di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi, terdengar suara gemuruh dari atas. Farafa'a ra'sahu, lalu kemudian dia mengangkat kepalanya. Faqala hadza babun minas sama', ini adalah pintu langit. Futihal yaum, hari ini pintu langit dibukakan. Lam yuftah qattu ilal yaum, tak pernah dibukakan kecuali pada hari ini. Pintu khusus dibukakan lagi. Fanazala minhu malakun, lalu turun malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi, malaikat ini turun ke bumi. Lam yanzil qattu ilal yaum, tak pernah turun kecuali hari ini. Pintunya pintu khusus, malaikatnya malaikat khusus. Fasallama, lalu dia mengucapkan salam. Faqala abshir, berbahagialah binuraini, kamu dapat dua cahaya. Utitahuma, engkau diberikan dua cahaya ini. Walam yu'tahuma nabiyyun qablaka, tidak ada nabi sebelum engkau yang dapat cahaya dua ini seperti ini. Yang pertama, Fatihatul Kitab, cahaya yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah, yaitu ujung surat Al-Baqarah yang selalu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil. Lan tuqra'a biharfin minha, kalau dibaca ini satu hurufnya, illa u'titahu, satu huruf saja engkau baca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala hajat-hajat. Itu dalilnya. Sahih ini hadisnya Pak Ustadz, ini hadisnya rawahu Muslimun, ada dalam kitab Sahih Muslim. Lalu bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Hadisnya sudah jelas. Sekarang qala Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali, namanya Syekh Ibnu Abdul Hadi. Dalam judul kitabnya Al-Isti'anatu bil Fatihati ala najahil umur, minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan segala perkara dengan membaca Al-Fatihah. Halaman 372, cetakan Maktabah Al-Ubaikan, Saudi Arabia. Ihtajja ba'duhum, sebagian ulama berdalil dari hadis yang sahih, ala annahu ma qara'a ahadun al-Fatihah, kalau orang membaca surat Al-Fatihah liqada'i hajatin, niatnya untuk supaya mudah hajatnya, wa sa'ala hajatahu, lalu kemudian setelah baca Fatihah itu dia bilang, ya Allah mudahkanlah hajat ini, illa qudiyat, maka dimudahkan hajatnya. Mudah-mudahan pengajian kita ini dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Itu dari kalangan mazhab Hambali. Sekarang Al-Allamah Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Dalilul Falihin
li turuqi riyadhis salihin. Apa kata dia? Yajuzu kaunuhal isti'anah. Boleh minta tolong kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala qada'i ghardin laka illa u'titahu, untuk menunaikan segala hajat. Bunyi kalimat illa u'titahu, maka engkau akan diberi apa yang kau minta. Kaifala wal fatihatu hiyal kafiyah. Bagaimana tidak? Al-Fatihah itulah yang mencukupkan segala sesuatu. Minta tolong kepada Allah melalui kalam Allah, firman Allah, Al-Fatihah. Wa ala dzalika, berdasarkan itu, jara fi'lus salaf, maka kalangan salaf. Tapi kemarin ada ustaz yang melarang itu salaf. Itu bukan salaf, itu salaf. Ini salaf maksudnya 3 abad pertama. Salafus salih, kalangan salafus salih abad 1, abad 2, abad 3 dulu, min ghairi nakir, tidak ada satupun yang mengingkari. Mana dalilnya? Fa akhraja Abu Syaikh, Imam Abu Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al-Thawab an Atha, dari Imam Atha, kalangan tabi'in rahimahullah. Apa kata dia? Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, bacalah Al-Fatihah hatta takhtimaha, sampai selesai. Waladhdallin, amin. Tuqda insyaallah. Mudah-mudahan hajatmu ditunaikan Allah. Qala al-allamatu Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, dari kalangan mazhab Hanafi, Mulla Ali Al-Qari, ahli hadis. Al-Asrarul Marfu'ah, dalam kitabnya namanya Al-Asrar Al-Marfu'ah. Wa hadha aslun lima ta'arafa an-nasu alaih. Inilah dasar yang dilakukan oleh banyak orang fi qira'atil Fatihati li qada'il hajat, membacakan Al-Fatihah supaya dimudahkan segala hajat. Wa husulil muhimmat, segala keinginan yang penting-penting dimudahkan Allah. Itu maka almarhumah mak saya setiap malam membacakan saya 100 kali Al-Fatihah. Mudah-mudahan anakku ini sehat, Al-Fatihah. Mudah-mudahan otak anakku ini bisa menghafal di Mesir waktu kuliah, Al-Fatihah. Wa kana Syekh Ibnu Qayyim Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Yustahsanu qira'atul Fatihati lil mufti 'inda al-ifta'. Seorang mufti sebelum menyampaikan fatwa dianjurkan membaca Al-Fatihah. Wa yanqulu dzalika 'an ba'd as-salaf. Dia mengutip pendapat ulama salaf. Salafus salih, bukan salaf-salaf ini. Ma'adami urudi syai'in min dzalika bi khususihi fi sunnah. Fayaqulu fi kitabihi I'lamil Muwaqqi'in. Nama kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Apa kata dia? Dalam kitab Al-Muwaqqi'in, haqiqun bil mufti an yukthir ad-du'a bil hadis sahih. Dianjurkan bagi seorang mufti untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, lalu kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana pula gurunya? Namanya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah tentang membaca Al-Fatihah? Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah, biografi Ibnu Taimiyah. Nah, yang namanya yang menulis murid Ibnu Taimiyah, Umar bin Ali bin Musa Al-Bazzar. Fara'aituhu, aku melihat guruku Ibnu Taimiyah, yaqra'ul Fatihata, membaca surat Al-Fatihah, wa yukarriruha, diulang-ulangnya, wa yaqta'u dzalikal waqta kullahu, sepanjang waktu itu dia tak ada baca lain, hanya baca Al-Fatihah. Minal fajri ila irtifa'is syamsi, dari mulai terbit fajar, azan subuh, selesai sholat subuh, ila irtifa'is syamsi, sampai naik matahari syuruk. Kita biasa subuh Rabu, dari sholat subuh baca Riyadhus Shalihin. Ibnu Taimiyah enggak, baca Al-Fatihah atau lain-lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Untuk mengambil barakah Al-Fatihah. Itu Ibnu Taimiyah. Agaknya cukup lah udah. Jadi jamaah yang ragu. Jadi jamaah ini bingung juga jamaah. Jamaah ini tak bisa membedakan dibawanya ustadz yang tak jelas. Saya dapat kabar tadi malam di Masjid Al-Jihad Medan, Masjid apa lagi? Padahal ini ustadz ini kan yang biasa mengisi di sini ustadz yang selalu mengamalkan Al-Fatihah. Dibawa ustadz yang melarang Al-Fatihah. Jadi jamaah bingung. Mana yang benar deh. Semoga urusan kita dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Marilah kita awali kajian ini supaya hati kita dibukakan Allah. Al-Fatihah. Dibawanya ustadz yang melarang Al-Fatihah. Bingung jamaah. Artinya pengurus harus cerdas juga mengundang ustadz. Pengurus ini cobalah agak cerdas sedikit. Jangan nengok viral aja sih. Asal viral undang, asal viral undang. Musadek nanti viral diundang. Nanti si Zaitun siapa? Si Panji gue bilang. Mas Panji undang. Yahudi undang juga. Dan tengok dulu. Kasihan jamaah ini, kasihan jamaah. Pusing kepala. Tapi bagus juga. Dengan adanya gitu, makin membaca orang, makin tahu dia dari. Makin kuat. Yang selama ini ragu-ragu baca Al-Fatihah, makin kuat. Sedikit-sedikit Al-Fatihah. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati kita belajar, dijadikan Allah kita istiqomah, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, terbuka hati kita untuk belajar membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa menjadi penerang, bisa menjadi rujukan bagi orang-orang yang ragu tentang membaca Al-Fatihah ketika memulai sebuah pekerjaan atau sebuah usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, official.